Selamat sore saudara sekalian, dalam ibadah khusus pada sore ini dalam rangka Jumat Agung, kita orang Kristen memperingati akan hari kematian Yesus. Maka tema khotbah yang disampaikanlah From Death to Life, dari kematian kepada kehidupan. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran, itu Roh Kudus, kuasai hamba-Mu yang menyampaikan dan menjelaskan firman Tuhan, dan setiap kami yang mendengarkannya. Berkati peralatan yang dipakai, jauhkan dari kerusakan, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, mohon berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. From death to life, dari kematian kepada kehidupan. Kita lihat Kejadian 1 ayat 5 dan seterusnya. Di situ beberapa kali disebutkan jadilah petang, jadilah pagi. Setiap hari Allah menciptakan dunia alam semesta ini, maka setelah itu disebutkan jadilah petang, jadilah pagi. Maksudnya apa? Inilah cara hitung waktu versi Tuhan. Cara hitung waktu versi Tuhan adalah dari kegelapan kepada terang. Dari kegelapan kepada terang. Dari kematian kepada kehidupan, dan dari salib kepada kebangkitan. Ini satu hal yang penting sekali. Ya, kalau kita melihat dalam Yohanes 12 ayat 24, Tuhan Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi ini satu hal yang penting. Jikalau satu biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Seperti yang saudara lihat dalam gambar itu. Ya, biji yang sudah mati akan berkecambah dan menghasilkan pohon yang kecil, bertumbuh menjadi pohon yang besar, dan akhirnya bisa menghasilkan hasil panennya. Puji Tuhan. Untuk bertumbuh perlu adanya kematian lebih dahulu. Untuk bertumbuh, ya, biji gandum itu mau bertumbuh, maka perlu adanya kematian lebih dahulu. Lalu sekalian, demikian juga dengan kekristenan. Dimulai dengan kematian sang juru selamat, yaitu Yesus. Tapi pada waktu kematiannya justru dia menyatakan kemenangannya atas maut dan kemenangannya atas kuasa iblis dan kuasa dosa. Sehingga ketika 3 hari kemudian dia bangkit, dia menyatakan kemuliaan dan kemenangannya. Secara kasat mata dilihat oleh manusia yang punya keterbatasan dalam penglihatannya. Kita nggak bisa melihat segala sesuatu dalam dunia roh. Yang kita lihat adalah segala sesuatu dalam dunia jasmani. Yesus sebelum menyatakan kebangkitan dalam dunia jasmani, dia sudah mengalahkan maut dan dia sudah mengalahkan iblis dan dosa pada waktu di dalam dunia roh sebelum dia bangkit dari kematian. Terus kan ini suatu hal yang penting. Ya, sebelum disebut Tuhan, Yesus itu rela mati lalu bangkit. Yesus yang tidak rela mati dan tidak bangkit, kita tidak bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan. Tapi karena beliau rela korbankan hidupnya, korbankan tubuhnya, rela mati di salib, dan kemudian 3 hari kemudian dia bangkit dan tidak mati lagi. Oh, puji Tuhan. Umatnya kalau mau bertumbuh iman dan kerohanian, harus rela mati terlebih dahulu terhadap keakuan dirinya dan kesombongan dirinya. Ya, saya ulang, kalau umatnya mau bertumbuh dalam iman dan kerohanian, harus yang dia lakukan pertama, dia rela mati terhadap keakuannya sendiri dan kesombongan dirinya. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja hidupnya. Segala prestasinya adalah for the glory of God, untuk kemuliaan nama Allah. Puji Tuhan. Ya, kita lihat seorang mantan tokoh gereja ini, ya, yang bernama John Sung. Siapakah John Sung?
Bagi saudara yang dari gereja Tionghoa mengenal akan John Sung ini, gereja Tionghoa yang di Pulau Jawa di Indonesia. Ya. John Sung itu disebut sebagai obor Asia. Ia pernah kuliah di Universitas Negeri Ohio, New York. Dan luar biasa cerdas sekali orang ini. Dalam waktu 5 tahun, ya, waktu itu beliau masuk umur 19 tahun masuk kuliah. Dalam 5 tahun beliau sudah dapat gelar PhD dalam kimia. Ini bukan ecek-ecek ya, PhD dalam kimia. Lalu setelah dapat PhD dalam kimia, ia terpanggil untuk masuk sekolah teologi. Dan sayangnya dia masuk ke dalam sekolah teologi yang disebut dengan Union Theological Seminary, yaitu suatu teologi yang liberal. Mereka nggak percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Ketika melihat John Sung itu selalu baca firman, baca Alkitab, maka karena keyakinan John Sung itu, yaitu Alkitab sebagai firman Tuhan, John Sung dianggap sebagai nggak waras. Karena hal itu dia dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama 193 hari. Bayangkan seorang jenius dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama 193 hari. Tapi karena John Sung itu bukan gila, dia pintar, maka selama kondisinya, keadaannya, keberadaan di rumah sakit jiwa itu, dia baca Alkitab seluruhnya sebanyak 40 kali. Setelah itu kemudian diusahakan dia bisa keluar dan dia pulang ke negara asalnya, Tiongkok. Ya, ketika di tengah laut, di atas kapal itu, dia membuang awardnya, hadiahnya, karena sebagai seorang peraih gelar PhD dalam waktu yang cepat sekali, ya, dalam nilai yang bagus, dia mendapatkan hadiah, award, tapi dia buang ke laut. Dia masih simpan ijazah PhD-nya supaya dia bisa tunjukkan kepada ayahnya yang adalah seorang pendeta juga. Ya. Kemudian dia sampai di Tiongkok, dia ketemu ayahnya, dia tunjukkan, saya sudah mencapai PhD. Tapi saya terpanggil bukan menjadi seorang yang bergerak di bidang sekuler, tapi saya dipanggil untuk menjadi seorang penginjil yang mengabarkan Injil di Tiongkok dan di beberapa negara lainnya di Asia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, cuma sayang John Sung ini secara usia dia tidak panjang. Ya. Dia belum sampai umur 50 sudah meninggal dunia karena penyakit yang dia alami. Ya. Tapi buahnya sudah banyak. Ya. Oke. Nah, kita membandingkan seorang atlet yang ingin sukses. Maka kalau orang atlet itu mau sukses, dia harus rela dalam tanda kutip mati terhadap kemalasannya berlatih. Saya dulu malas-malasan berlatih, sekarang saya mau rajin. Dia mati dalam tanda kutip terhadap kemalasan berlatih. Dia mati dalam tanda kutip terhadap sikap mut-mutannya. Dulu mut-mutan, gak stabil. Sekarang saya harus mempunyai satu ketekatan. Saya mau terus rajin berlatih. Dan dia harus bersikap konsisten dalam latihan. Itu syarat bagi seorang atlet yang mau sukses. Seorang siswa atau mahasiswa yang mau sukses harus rela mati dalam tanda kutip, yaitu meninggalkan cara belajar yang lama. Cara belajar yang lama bagi sebagian siswa atau mahasiswa adalah sistem kebut semalam. Ya, hari-hari sebelumnya santai-santai, sekarang besok mau ujian baru kebut semalam belajar. Ya, dia nggak boleh melakukan terus cara sistem kebut semalam itu. Ya, dia mau belajar yang rajin dan yang baik belajarnya. Kalau dia mau jadi seorang siswa atau mahasiswa yang sukses, puji Tuhan. Nah, kita lihat Roma 6 ayat 5. Rasul Paulus berkata apa? Kalau kita sudah menjadi satu dengan Kristus, dan ini dalam terjemahan sehari-hari ya, sebab kita turut mati bersama Dia. Kita mati terhadap dosa, ya, kita salibkan dosa itu bersama dengan Yesus, ya. Kita akan menjadi satu dengan Dia juga karena kita turut dihidupkan kembali.
seperti dia. Yesus sudah mati bagi dosa umatnya, dan Yesus bangkit dan tidak mati lagi. Nah, kita disatukan dalam kematian Yesus, bersama dengan kematian Yesus, kita mati terhadap dosa kita, tapi kita bangkit mendapatkan hidup yang kekal, hidup yang baru, bersama dengan Tuhan yang bangkit. Puji Tuhan. Sekalian, kita mempelajari berikutnya. Tuhan Yesus telah mati terhadap apa? Yang pertama adalah Tuhan Yesus telah mati terhadap kehendak diri sendiri yang sia-sia. Kehendak diri yang sia-sia, Yesus telah mati. Ya, semua kehendaknya di bawah kehendak Bapa yang di surga. Ya, hal itu terlihat sejak manusia Yesus berusia 12 tahun. Apa yang Yesus katakan? Lukas 2 ayat 49. And he said unto them, dia berkata kepada mereka, how is it that ye sought me? Nah, Yesus bertanya kepada orang tuanya, mengapa kalian mencari aku? Yesus sedang bertanya jawab dengan para ahli Taurat dan orang Farisi di Bait Allah. Dan kedua orang tuanya cari Yesus. Kamu tenang-tenang ngomong-ngomong, kami sudah pergi untuk pulang. Lalu Tuhan Yesus yang masih umur 12 tahun berkata, mengapa kalian mencari aku? Wish ye not that I must be about my father's business? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di bisnis Bapakku? Bisnis di sini maksudnya urusan segala rencana Bapakku yang di surga. Rencana apa? Rencana keselamatan bagi umatnya. Puji Tuhan. Ya, sejak remaja perlu ada tujuan yang jelas. Ya, ada sebagian remaja nggak punya tujuan jelas, kebut-kebutan, bergadang kemana-mana, berlaku hal yang tidak baik. Hidupnya nggak punya tujuan yang jelas. Nah, strategi yang jelas sehingga nggak membuang waktu secara percuma. Kalau saudara masih remaja, jangan membuang waktu secara sia-sia. Tapi kalau engkau belajarlah dengan tujuan jelas. Engkau mau pilih bidang apa? Engkau berdoa pada Tuhan, minta Tuhan mengarahkan langkah-langkahmu sehingga engkau tidak melangkah secara percuma. Ya, engkau punya tujuan jelas, strateginya, walaupun engkau mungkin dari keluarga yang sederhana, tapi engkau punya strategi dan serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan buka jalan. Engkau punya usaha yang keras untuk melaksanakan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, kedua anak kami sejak kecil mereka sudah dilatih bekerja keras walaupun kami punya penghasilan terbatas, tapi kami ajari mereka sejak kecil. Ayo, jangan buang-buang waktu dengan percuma. Setelah sekolah kalian harus belajar musik, belajar piano, ya, karena mereka dua-dua diberikan bakat musik. Ya, kebetulan puji Tuhan mama mereka, istri saya, bisa ngajarin mereka bahasa Inggris. Juga teman-temannya ikut belajar bahasa Inggris. Puji Tuhan. Ya. Dan mereka punya kepribadian diasah, dibentuk sejak kecil. Ya. Dan menggunakan waktu dengan baik. Jangan menyia-nyiakan waktu. Itu kesempatan yang Tuhan berikan. Puji Tuhan, sekarang mereka sudah sarjana, dua-dua sudah menikah. Ya, puji Tuhan. Dan diberikan pekerjaan yang baik. Terus sekalian, persiapan kesuksesan anak itu bukan waktu sudah besar, tapi sejak kecil, sejak bayi kita persiapkan mereka dengan berbagai macam cara, plus berdoa, serahkan mereka kepada Tuhan. Ini penting. Puji Tuhan. Lalu pada saat Yesus mulai melayani di dunia ini, Yesus pernah berkata apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, murid-muridnya mencari Yesus. Ini sudah waktunya makan siang. Lalu Yesus menjawab mereka, makananku seperti setiap manusia itu butuh makan. Karena kalau nggak makan kita lapar, kita bisa sakit mah. Jadi makanan adalah kebutuhan utama. Tuhan Yesus membandingkan, seperti engkau menganggap makanan jasmani sebagai kebutuhan utama, demikian juga dengan kehidupanku, kehidupan Yesus.
Dikatakan makananku, kebutuhan utamaku secara rohani ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Apa ya? Apa ya yang diselesaikan oleh Yesus? Itu penebusan umat pilihannya. Puji Tuhan. Menjelang disalibkan usia 33,5 tahun, Yesus berdoa. Doanya luar biasa. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. I have glorified you on earth. Aku telah memuliakan engkau di bumi. Ya, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Terus kalian dalam bahasa Inggris dikatakan I have glorified you on earth. Aku telah mempermuliakan kau di bumi by completing, dengan mengkomplitkan, nggak separuh-separuh, dengan mengkomplitkan all the works, segala tugas, segala kerjaan you gave me to do, segala pekerjaan yang kau berikan untuk aku lakukan. Oh, puji Tuhan. Jadi Kristus tuh kalau bekerja tidak separuh-separuh, tidak tanggung-tanggung, sampai komplit. Puji Tuhan. Bagi Yesus ini penting. Bagi Yesus kualitas hidup lebih penting daripada kuantitas hidup. Mutu hidup lebih penting daripada kuantitas, panjang pendeknya umur seseorang. Ya, sekali lagi kualitas hidup lebih penting daripada kuantitas hidup. Ini penting sekali. Puji Tuhan. Iya, yang kedua, Tuhan Yesus telah mati terhadap apa? Terhadap penyalahgunaan kuasa, abuse of power. Ya. Ada sebagian orang setelah berkuasa, mereka salah gunakan posisi mereka, kuasa mereka itu. Sayang sekali ya. Tapi Yesus tidak demikian. Ya, kekuasaan yang Yesus miliki itu bukan untuk show, gagah-gagahan, hebat-hebatan, enggak, bukan. Tapi dia lakukan semuanya karena Bapanya surga menyuruh dia, menghendakinya untuk dia lakukan. Ya, lihat Matius 4 ayat 5-7. Ini setelah Yesus dibaptiskan, ini cobaan daripada iblis. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ya, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi ini cobaan dari iblis kepada manusia Yesus yang baru saja dibaptiskan. Iblis membawa Yesus ke atas bubungan bait Allah. Sudah tahu dari atas bubungan bait Allah Yerusalem itu sampai ke bawah yaitu lembah Kidron itu tingginya sampai 137 meter. Nah, iblis berkata, kau kan baru muncul di depan umum, kau kan mau dikenal oleh orang banyak, supaya banyak pengikutmu, ayo bikin hal yang sensasional. Jatuhkan dirimu dari 137 meter nih, nggak usah ada jaring-jaring pengaman. Kau jatuhkan dirimu, nanti malaikat-malaikatmu akan menatang kau sehingga kakimu tidak terantuk batu. Wah, semua orang yang melihat itu akan berkata, wih, ini orang hebat ini. Nggak perlu jaring-jaring, dia bisa jatuhkan diri 137 meter dan kakinya tidak terantuk batu. Wah, pasti Yesus dengan cepat langsung terkenal dan langsung naik daun dia. Tapi Yesus berkata apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Cara untuk sukses menurut cara Tuhan beda dengan cara untuk sukses dalam dunia ini. Cara untuk sukses bagi dunia ini, dalam dunia ini, orang melakukan hal-hal yang sensasional sehingga membuat jadi namanya terkenal. Enggak. Cara untuk sukses di hadapan Tuhan adalah lakukan aja kehendak Bapa di surga. Ini pentingnya. Puji Tuhan. Oke. Kalau kita melihat mengapa negeri Singapura, negara yang sangat kecil, ya, sangat kecil, tapi kok bisa maju, income per kapitanya tinggi, ya, maju, negara maju, kecil saja, padahal nggak punya minyak bumi seperti kita Indonesia dan banyak sumber-sumber daya alam.
mereka nggak punya. Tapi kok bisa maju? Kenapa? Ya, karena sikap abuse of power dan praktek tidak jujur sangat dibatasi di sana. Mereka berusaha jujur, berbisnis jujur, berbisnis dengan baik, jujur, bekerja dengan baik. Kalau jalan juga cepat, nggak mau buang-buang waktu. Ya, time bagi mereka, bagi orang dunia disebut time is money. Waktu itu seperti uang. Ya, sehingga mereka harus sangat menjaga dan memelihara akan nilai daripada waktu itu. Ya, jadi mereka nggak mau menyalahgunakan kuasa. Ya. Sehingga mereka bisa maju, menjadi negara yang maju. Ya. Abuse of power ini, penyalahgunaan kuasa ini, yang membuat banyak negara yang subur dan banyak kekayaan alamnya, cuma nggak maju. Karena rakyatnya malas. Pemimpinnya abuse of power, menyalahgunakan posisi kuasa. Ya. Sehingga mengakibatkan negaranya walaupun kaya secara kekayaan alam nggak bisa maju, ya, karena penyalahgunaan kuasa. Ya, bandingkan lagu Kus Plus sekian tahun yang lalu waktu saya masih remaja ya. Bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Waduh, kita melihat orang-orang dari luar negeri melihat, ini negeri seperti negeri surga ya. Subur. Bahkan dikatakan tongkat kayu dan batu bisa kau dijadikan satu jadi tanaman. Ya, kita melihat orang kalau tanam pohon singkong yang ditanam itu seperti tongkat-tongkat aja. Tapi nggak lama kemudian, berapa hari kemudian atau berapa minggu kemudian mulai timbul tunas-tunas daunnya. Luar biasa ya. Saudara sekalian, cuma sayang kita satu hal yang perlu ditanamkan bagi setiap rakyat Indonesia, yaitu etos kerja yang baik. Jangan santai. Ya, bagi yang studi, gunakan waktu dengan baik dan studi yang baik. Ini penting sekali. Dan jangan lupa jaga hatimu supaya engkau selalu gunakan waktu dan pekerjaanmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tidak mau menyalahgunakan kuasa mujizatnya untuk kepentingan pribadi. Nggak mau dia. Ya, yang ketiga, Tuhan Yesus telah mati untuk terhadap apa? Terhadap praktek nepotisme. Nepotisme artinya apa? Menerima hak istimewa karena ada hubungan kekeluargaan. Karena engkau pamanku, engkau tanteku, engkau keponakanku, walaupun engkau bukan orangnya, tapi karena engkau hubungan kekeluargaan, sehingga aku berikan kepadamu hak istimewa ini. Sekali, ini namanya nepotisme karena hubungan kekeluargaan. Ya. Tapi Tuhan Yesus waktu beliau jadi manusia tidak ada nepotisme dalam kehidupannya. Ya. Lihat Filipi 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekalian, Tuhan Yesus yang adalah sang firman Allah yang menjadi daging disebut sebagai anak Allah yang tunggal. Tapi waktu beliau menjelma jadi manusia, dia tidak ambil jalan pintas. Ya, dia rela mengosongkan dirinya. Dia yang maha kaya kok rela lahir di kandang yang hina. Ya, dia maha punya segala sesuatu, kok kemana-mana jalan kaki memberitakan kabar kesukaan. Ya. Sekalian, ini satu hal yang penting. Bahkan Tuhan Yesus yang punya segalanya, kok pinjam keledai orang lain pada waktu beliau masuk ke Yerusalem. Ya, dia yang begitu hebat dan mulia, tapi pernah 2000 tahun yang lalu mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia,
ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kehidupan Yesus, pelayanan Yesus tidak ada praktek nepotisme. Ini penting. Ya, saya ingat seorang bernama Bambang Nuryatno Rahmadi. Ya, lahir 15 Maret 1951. Ya, seorang pengusaha Indonesia yang pernah jadi pemilik waralaba McDonald Indonesia. Ya. Siapa ini? Bambang Nuryatno Rahmadi. Ya, sebelumnya ia menjadi seorang presiden direktur Panin Bank. Presiden direktur, nah main-main. Ya. Tapi karena bebannya, dia rela tinggalkan jabatannya yang sudah tinggi itu menjadi apa? Untuk ikut training. Training di Singapura berapa bulan, Malaysia, Hong Kong, Australia sampai USA dengan biaya sendiri. Untuk apa? Untuk belajar dari McDonald. Waktu itu McDonald ayam gorengnya, ayam ininya ya belum buka di Indonesia. Lalu dia belajar di Singapura, ya ternyata seorang yang mantan presiden direktur itu ketika di training, ya ngosek WC. Bagaimana ngosek WC dengan baik, dengan cepat, dengan bersih, ya belajar di training di situ. Seorang mantan presiden direktur loh. Kemudian bagaimana ngelap meja yang cepat, yang rapi, yang bersih. Bagaimana nyapu lantai, bagaimana ngepel lantai. Nah kalau sudah sukses dan dinilai oleh gurunya, ya, kemudian baru masuk ke dapur. Bagaimana mempunyai masakan-masakan yang khas McDonald. Ya. Wah itu dia jalani selama setahun. Training di Singapura, Malaysia, Hong Kong, Australia sampai USA dengan biaya sendiri, ya, untuk mendapatkan hak waralaba tersebut, ya. Tapi belum ada kepastian. Lalu bagaimana? Sejak tahun 1991, McDonald memberikan hak waralaba kepada Bambang Rahmadi setelah melakukan pendekatan selama 1,5 tahun. Sudah berjuang banyak. Tapi belum ada kepastian. Dia tetap sabar, dia tetap tekun. Akhirnya setelah 1,5 tahun baru dapat hak, mendapatkan hak waralaba itu. Ya. Gerai McD yang pertama itu di Indonesia ya, itu adanya di Gedung Sarinah, Jakarta. Ini yang mulai adalah Bambang Nuryatno Rahmadi. Tapi yang saya ingin saudara memperhatikan adalah seorang mantan presiden direktur Panin Bank. Ya, rela merendahkan dirinya, belajar ngosek WC, belajar nyapu, ngepel dengan rapi, dengan bersih, dengan cepat. Belajar dapur. Terus kalian, ini satu sikap yang rendah hati yang mau belajar. Terus kalian kok kita bandingkan beliau dengan Tuhan Yesus ya jauh ya. Tuhan Yesus dari surga, dari segala kemuliaan, beliau kok rela lahir di kandang yang hina. Ini suatu hal yang luar biasa. Puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus telah mati terhadap apa? Beliau telah mati terhadap ambisi kompromi. Lihat Matius 4 ayat 9 dan 10. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu. Ini kata iblis ya, kepada Yesus waktu dicobai. Jika engkau sujud menyembahku, itu kata iblis, kurang ajar banget ya. Maka berkatalah Yesus kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Gak boleh setengah hati untuk Tuhan, setengah hati untuk yang lain, tidak. Tapi hanya kepada sajalah, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Yesus dengan terus terang, dengan mentah-mentah menolak tawaran yang salah daripada iblis ini. Dia tidak mau menyembah iblis. Ya, ini suatu hal yang penting. Kita nggak boleh setengah hati kita untuk menyembah Tuhan, setengah hati lagi untuk menyembah setan dan segala hal-hal yang duniawi ini. Ya, ini penting sekali. Kompromi tidak sama dengan toleransi. Dalam kompromi ada prinsip utama yang dikorbankan. Kalau toleransi lain. Ya ini enggak prinsip. Oke,
saya manut kamu. Tapi kalau yang prinsip nggak mau dia, nggak boleh saya korbankan. Saya nggak mau kompromi. Ya. Terus kan kompromi tidak sama dengan toleransi. Ya. Nah, Yesus mengalahkan iblis dan roh jahat bukan dengan cara nepotisme, tapi dengan cara pengorbanan. Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama dari segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terus sekalian ini ayat ini penting sekali. Kenapa sangat penting? Karena sikap Yesus yang sangat perlu kita teladani. Ketika merendahkan dirinya, Yesus bersikap aktif. Dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya seperti seorang hamba dan rela pikul salib. Ya, ketika merendahkan dirinya, Yesus bersikap aktif. Tetapi ketika saatnya dimuliakan, Yesus bersikap pasif. Biar Allah Bapa yang memuliakan dia. Dia bersikap pasif. Ini berbeda sekali dengan cara-cara manusia yang berdosa ini. Kita begitu aktif dalam mencari kemuliaan. Tapi bersikap begitu pasif kalau kita untuk belajar rendah hati. Kita nggak mau rendah hati. Kita mau dimuliakan. Ya, tetapi Yesus lain. Ketika merendahkan dirinya, Yesus bersikap aktif. Tapi ketika saatnya dimuliakan, Yesus bersikap pasif. Ini penting sekali. Iya, sewaktu di atas salib, Yesus berkata, sudah selesai. Dalam bahasa Yunani adalah tetelestai. Ya, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yohanes 19 ayat 30. Ya, kata sudah selesai, yaitu tetelestai itu dari kata kerja teleo. Teleo artinya to bring to an end, membawa sampai kepada akhir. To complete, untuk mengkomplitkan. To accomplish, untuk menyelesaikan. Itulah kata teleo. Ya. Kata tetelestai menunjuk pada akhir yang sukses dari satu rangkaian tindakan. Tindakan awal-awal bagus, tapi sayang diakhiri dengan kurang bagus. Itu biasa manusia kan. Dimulai dengan begitu bagus, diakhiri dengan hal yang buruk. Itu manusia. Tapi Yesus lain. Tetelestai itu menunjuk pada akhir yang sukses dari satu rangkaian tindakan yang baik. Ini suatu hal yang penting. Kata tetelestai atau sudah selesai itu dipakai ketika seorang menyerahkan kopi terakhir dari disertasinya. Waduh, sudah beberapa tahun. Ulang lagi oleh dosen pembimbingnya ya. Ulang lagi. Dan akhirnya semua sudah dijalani. Akhirnya dosen pembimbingnya berkata, oke, boleh. Kata tetelestai dipakai ketika seorang menyerahkan kopi terakhir dari disertasinya. Tetelestai. Ya, sudah selesai. Kata tetelestai juga dipakai ketika seorang melakukan pembayaran terakhir dari angsuran mobil barunya. Wah, berapa lama? Berapa angsuran? Berapa puluh angsuran? Nah, ketika semua sudah dijalani, ini sekarang yang terakhir. Ini angsuran terakhir dari angsuran mobilnya. Ini suatu hal, itu tetelestai. Ya. Ya. Ada lagi hal yang penting, yang lebih penting dari sebelumnya. Kata tetelestai adalah bentuk perfect tense dalam bahasa Yunani. Ya, perfect tense berarti menunjuk pada suatu perbuatan yang sudah diselesaikan pada waktu lampau. Sudah diselesaikan pada waktu lampau. Namun hasilnya berkelanjutan sampai sekarang ini. Jadi perbuatan yang sudah selesai waktu lalu, namun dampak hasilnya berkelanjutan sampai sekarang ini. Itulah perfect tense. Ya, bagus ya. Seperti kita ingat, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku.
ku dijadikan baru. Ketika dia salib, Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Berarti apa? Aku sudah menyelesaikan tindakan penebusan itu, pengampunan dosa itu. Dan hasilnya berkelanjutan sampai sekarang ini. Bahkan sampai nanti, sampai Yesus datang kedua kali. Siapapun yang mau percaya Yesus minta ampun akan dosa, maka Tuhan mau mengampuni. Ini penting sekali. Ya. Di atas salib, Yesus berkata, it is finished. Sudah selesai. Yesus tidak berkata, I am finished. Itu dari orang yang kalah itu. Dah, habislah aku, payah aku. Ya, habis aku. Tapi bukan I am finished, tapi dikatakan it is finished, tetelestai. Ya, Tuhan Yesus bukan mati karena dikalahkan atau kelelahan, hanya sudah nyerah saja, bukan. Dia mati dan dia menang. Menang terhadap dosa, menang terhadap kuasa iblis dan kuasa roh-roh lainnya yang jahat itu, dan menang memberikan penebusan bagi umatnya yang berdosa. Oh, puji Tuhan. Nah, lihat Kolose 2:15. Ayo kita baca sama-sama ya. Pada salib itu, Kristus membuat segala roh yang memerintah dan berkuasa menjadi gak berdaya lagi. Mereka dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangannya. Jadi salib itu bukan kekalahan Yesus. Justru pada salib itu Kristus membuat segala roh yang memerintah, yaitu roh jahat, iblis dan roh-roh jahat lainnya. Ya, iblis telah mengalahkan mereka dan menjadikan mereka nggak berdaya lagi. Ini penting sekali. Ya. Oleh karena itu iblis pernah berusaha menghalangi Yesus agar nggak mati di salib. Kalau Yesus mati di salib, maka kalahlah iblis dan roh jahat lainnya. Sehingga untuk menghalangi rencana Yesus ke salib, iblis pernah memakai lidahnya Petrus untuk menghalangi Yesus. Petrus itu murid yang terdekat dengan Yesus. Ya. Bagaimana kita lihat? Ya, Matius 16 ayat 21-23. Sejak waktu itu, sejak pengakuan Yesus adalah Mesias, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibagikan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Jadi Petrus sebelumnya nggak ngerti bahwa Yesus tuh harus mati di salib. Sehingga Petrus berusaha menghalangi jangan sampai itu terjadi. Lalu bagaimana jawaban Yesus kepada Petrus? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis." Bukan berarti Petrus adalah iblis, bukan. Ya, tapi lidahnya Petrus pernah dipakai oleh iblis untuk menghalangi rencana Yesus mati di atas salib. Nyala iblis, engkau jadi suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, dengan apa yang dipikirkan manusia. Padahal belum lama Petrus dipuji Tuhan karena pengakuannya Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi gak lama kemudian justru lidah yang sama dipakai oleh iblis untuk menghalangi rencana Yesus untuk mati di atas salib. Sehingga Yesus berkata, "Enyahlah iblis." Ya, kita kembali kepada tema kita. Tema Paskah kita, from death to life. Dari kematian kepada kehidupan. Dari kematian kepada kehidupan, dari gelap kepada terang. Dari penderitaan kepada sukacita. Seperti seorang ibu yang melahirkan. Waduh, menderita sekali, sakit sekali. Tapi waktu dengar bayinya menangis, ya, kemudian segala kelelahan itu terbayar. Waduh, puji Tuhan, bayiku bisa lahir dengan selamat. Ya, ini penting. Dari penderitaan kepada sukacita. Ya. Seperti pepatah bahasa Indonesia, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mari kita teladani sikap Yesus dalam Filipi 2 ayat 5-11. Ya, ayo kita baca sama-sama yang coklatnya. 1, 2, 3. Pada waktu merendahkan diri, Yesus bersikap aktif
Tapi pada waktu ditinggikan, Yesus bersikap pasif. Biar kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Mari kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Mahkotailah Raja hidup.